Qin Shi Huang, yang lahir dengan nama Yingzheng pada tahun 259 sebelum Masehi, adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Kaisar pertama Tiongkok. Ia lahir di negara Qin, salah satu negara kuat di antara 7 negara besar yang saling berperang dalam periode negara-negara berperang. Ayahnya adalah Raja Zhuangxiang dari Qin, sementara ibunya bernama Zhao Ji. Sejak kecil, Yingzheng hidup dalam suasana politik penuh intrik. Pada usia 13 tahun, ia naik tahta setelah ayahnya meninggal. Karena masih muda, pemerintahan awal dijalankan oleh seorang wali bernama El Buei. Kondisi ini membentuk kepribadiannya yang keras dan ambisius. Ketika memasuki usia dewasa, Yingzheng mengambil alih kekuasaan secara penuh. Ia menghapus pengaruh El Buei yang terlibat dalam berbagai skandal politik. Setelah itu, ia mengandalkan penasihat seperti Li Se, seorang menteri hukum yang berpegang pada prinsip legalisme. Qin sudah lama memiliki tradisi hukum yang ketat, yang membuat pasukan dan birokrasi mereka sangat disiplin. Yingzheng memanfaatkan hal ini untuk memperkuat negara Qin. Ia juga menyingkirkan lawan-lawan politik yang bisa mengancam posisinya. Dengan demikian, ia berhasil membangun basis kekuasaan yang kuat di dalam negeri. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Tiongkok terbagi menjadi 7 negara besar: Qin, Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, dan Qi. Mereka saling bersaing dalam perang panjang yang tidak pernah berhenti. Yingzheng melihat peluang untuk menyatukan semua negara di bawah pemerintahan Qin. Ia melancarkan kampanye militer besar dengan strategi sistematis. Qin memiliki pasukan yang disiplin, senjata besi unggul, dan komando militer yang handal. Diplomasi dan spionase juga digunakan untuk melemahkan musuh. Semua ini membuat Qin lebih unggul dibandingkan negara lain. Negara Han menjadi yang pertama ditaklukkan pada tahun 230 sebelum Masehi. Kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi Qin ke wilayah lain. Pada tahun 228 sebelum Masehi, negara Zhao berhasil ditaklukkan setelah perlawanan panjang. Qin kemudian menundukkan negara Wei pada tahun 225 sebelum Masehi melalui strategi militer yang cerdik. Chu, meskipun kuat, akhirnya runtuh pada 223 sebelum Masehi. Setahun kemudian, Qin mengalahkan Yan pada tahun 221 sebelum Masehi. Qi menjadi negara terakhir yang menyerah, menandai berakhirnya era negara-negara berperang. Setelah menyatukan seluruh wilayah, Yingzheng memproklamirkan dirinya sebagai Qin Shi Huangdi, yang berarti Kaisar pertama Qin. Ia tidak lagi menggunakan gelar raja, melainkan kaisar untuk menunjukkan otoritas yang lebih tinggi. Dinasti Qin pun berdiri sebagai kekaisaran pertama dalam sejarah Tiongkok. Qin Shi Huang segera melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat persatuan. Ia menyeragamkan sistem hukum, mata uang, bahasa tulisan, dan ukuran perdagangan. Semua ini bertujuan untuk memudahkan administrasi di seluruh wilayah yang baru bersatu. Reformasi ini juga memperkuat identitas nasional Tiongkok yang baru. Qin Shi Huang memindahkan bangsawan dari daerah ke ibu kota agar lebih mudah diawasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemberontakan lokal yang bisa mengancam kekuasaannya. Ia membangun jalan raya besar-besaran untuk memperlancar komunikasi dan pergerakan pasukan. Kanal juga dibuat untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Semua proyek ini dilakukan dengan tenaga kerja dalam jumlah besar, seringkali dengan sistem kerja paksa. Meski menimbulkan penderitaan rakyat, infrastruktur yang dibangun memberi manfaat jangka panjang. Tindakan ini memperlihatkan strategi sentralisasi kekuasaan yang ketat. Qin Shi Huang terkenal karena tindakannya membakar buku dan menghukum para sarjana Konfusianisme. Hal ini terjadi pada tahun 213 MM, ketika ia memerintahkan pemusnahan teks-teks klasik yang dianggap mengancam pemerintahannya. Ajaran Konfusianisme dianggap bisa melemahkan otoritas hukum yang ketat. Banyak sarjana dihukum mati atau dikubur hidup-hidup karena menentang kebijakan ini. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi intelektual terbesar dalam sejarah Tiongkok. Qin Shi Huang ingin memastikan
hanya ada satu cara berpikir yang mendukung kekuasaan negara. Langkah ini mencerminkan sifat otoriternya dalam mengendalikan ideologi rakyat. Salah satu proyek besar yang dilakukan Qin Shi Huang adalah pembangunan awal tembok besar Tiongkok. Tembok ini dibangun dengan menyambungkan tembok-tembok pertahanan dari kerajaan sebelumnya. Tujuannya adalah melindungi Tiongkok dari serangan suku nomaden Xiongnu di utara. Ratusan ribu pekerja, termasuk tahanan dan rakyat biasa, dipaksa bekerja dalam kondisi berat. Banyak dari mereka meninggal akibat kelelahan, kelaparan, atau kecelakaan. Walau belum seperti tembok besar modern yang dikenal sekarang, proyek ini sangat penting secara militer. Tembok tersebut menjadi simbol kekuatan dinasti Qin. Selain tembok besar, Qin Shi Huang juga membangun makam megah untuk dirinya sendiri. Makam ini dikenal sebagai Mausoleum Qin Shi Huang yang terletak di Xi'an, Provinsi Shanxi. Di dalamnya terdapat ribuan prajurit terakota yang berfungsi sebagai penjaga abadi. Setiap patung memiliki bentuk wajah yang berbeda, menunjukkan keahlian seni tinggi pada masa itu. Pembangunan makam melibatkan lebih dari 700.000 pekerja. Proyek ini memakan waktu bertahun-tahun dan sangat besar skalanya. Hingga kini, makam tersebut menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar di dunia. Meskipun berhasil menyatukan Tiongkok, Qin Shi Huang dikenal sebagai penguasa yang keras dan otoriter. Ia tidak segan menghukum mati mereka yang menentangnya. Sistem legalisme yang ia terapkan membuat rakyat tunduk pada hukum yang ketat. Pajak tinggi dan kerja paksa sering menimbulkan penderitaan. Namun, dari sisi stabilitas politik, kebijakan ini cukup efektif. Negara yang baru terbentuk dapat bertahan tanpa perpecahan besar selama masa pemerintahannya. Qin Shi Huang menekankan pentingnya disiplin dan ketaatan total terhadap kekuasaan. Seiring bertambahnya usia, Qin Shi Huang menjadi semakin takut akan kematian. Ia terobsesi dengan pencarian keabadian. Kaisar ini mengirim utusan untuk mencari ramuan hidup abadi, termasuk ekspedisi ke Laut Timur. Para alkemis mencoba membuat pil keabadian yang ternyata mengandung merkuri. Qin Shi Huang meminum ramuan itu secara rutin, percaya bahwa ia bisa hidup selamanya. Ironisnya, hal ini justru memperburuk kesehatannya. Obsesi terhadap keabadian menjadi salah satu sisi paling terkenal dari kehidupannya. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Qin Shi Huang melakukan perjalanan inspeksi ke wilayah timur Tiongkok. Saat perjalanan, ia jatuh sakit parah. Meskipun para tabib berusaha mengobatinya, kesehatannya terus memburuk. Akhirnya, ia meninggal pada usia 49 tahun. Kematian ini disebabkan keracunan merkuri akibat ramuan yang diminumnya. Setelah wafat, jenazahnya dibawa kembali ke ibu kota dan dimakamkan di mausoleum megah yang sudah disiapkan. Kepergiannya meninggalkan warisan besar, sekaligus tantangan bagi penerusnya. Sepeninggal Qin Shi Huang, putranya Hu Hai naik tahta dengan gelar Qin Shi, namun ia tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang sama dengan ayahnya. Dinasti Qin segera menghadapi pemberontakan rakyat karena beban pajak dan kerja paksa. Konflik internal di kalangan pejabat dan jenderal semakin memperburuk keadaan. Dalam waktu singkat, kekuasaan dinasti Qin mulai runtuh. Dinasti ini hanya bertahan selama 15 tahun, menjadikannya salah satu dinasti terpendek dalam sejarah Tiongkok. Walau singkat, dampaknya sangat besar. Warisan Qin Shi Huang tetap terasa meskipun dinastinya cepat runtuh. Ia meninggalkan sistem hukum, administrasi, dan standarisasi nasional yang mempengaruhi dinasti berikutnya. Tulisan standar yang ditetapkan menjadi dasar perkembangan huruf Tiongkok hingga kini. Mata uang seragam memudahkan perdagangan antar wilayah. Infrastruktur seperti jalan raya memperkuat komunikasi dan mobilisasi. Bahkan, konsep kekaisaran yang ia dirikan bertahan selama ribuan tahun. Dinasti-dinasti berikutnya tetap menggunakan model pemerintahan yang diciptakannya. Secara keseluruhan, Qin Shi Huang adalah tokoh besar dalam sejarah Tiongkok dan dunia. Ia berhasil menyatukan negeri yang terpecah oleh peperangan selama berabad-abad. Meski pemerintahannya keras dan penuh penderitaan, pencapaiannya tidak bisa diabaikan. Ia menciptakan dasar bagi kekaisaran Tiongkok yang bertahan hingga akhir zaman kekaisaran. Tembok besar, prajurit terakota,
dan sistem standar nasional adalah bukti warisannya. Namanya dikenang sebagai kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok. Qin Shi Huang tetap menjadi simbol ambisi besar dan kekuasaan mutlak dalam sejarah.